Setelah orang itu dihipnotis, maka disuruh apapun dia mau. Maka tadi, kenapa setelah ceramah Mbak Alwi ini kemudian didawir? Siapa yang mau nyumbang ini buat Muhammad? Berapa kamu? Hei kafir, Katolik, kamu ngasih berapa? Ayolah. Setelah kamu dikosongkan dari alam sadar pindah ke alam bawah sadar, sebagaimana hipnosis, maka semua pun adalah akan diberikan. Maka lihat, dengerin tentang Jeddah Salim, tentang cerita tentang Ali Jindan. Allahu Akbar. Dari semua ya. Inilah karena kebodohan, tidak memahami hakikat kehidupan dengan sebenarnya. Bahkan para ulamanya juga tidak kenal pada Muhammad yang sesungguhnya. Tadi semua ya. Tadi, apalagi Kiai Miftul Ahyar, gara-gara punya menantu Habib, habis-habisan bela Habib. Kebodohan yang luar biasa. Tadi, nggak usah pakai imamah lah kalau menurut saya. Tadi semua. Hai tadi semua ya. Dan wahai wangsaku rakyat Indonesia, sesungguhnya yang disebut ulama itu bukan yang nongol di TV, yang bukan yang nongol yang ada. Kami muncul sekarang karena sesungguhnya bahkan maaf Arab Saudi yang menjadikan kiblat mereka hari ini justru ingin seperti Nusantara, seperti kita di sini. Tadi semua. Makanya sekarang kenapa mereka sudah baca berjanji. Bahkan kenapa di Arab Saudi sekarang sebagian wanita juga sudah melepaskan jilbabnya. Ini juga maaf tentang bab jilbab. Tadi semua. Harus difahami surat An-Nur itu bukan hanya sebatas letterlek suratnya saja. Sehingga tidak sedikit bangsa Indonesia pakai cadar, makan pun susah. Tetapi tadi pola pikirnya adalah masih bodoh dan hatinya penuh kebusukan, iri dan dengki. Inilah yang harus dijilbab. Bukan kepalamu itu tadi semua sesungguhnya. Inilah maka berislam dengan cerdas, memahami kitab-kitab dengan cerdas, memahami pandangan-pandangan ulama dengan cerdas, kemudian kita kolaborasikan dengan sains yang ada di akhir zaman ini. Karena pada dasarnya antara Al-Quran, ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah adalah akan selalu sejalan tadi semua ya. Inilah maka mungkin barangkali hari ini buat sahabat-sahabat yang masih maka kata Abbas, ayo sadarkan. Karena kalau kita mempercayai mereka, yang susah itu adalah Anda tadi semua. Karena keyakinan Anda itu kepada makhluk tadi semua. Bahkan lihat Nabi Muhammad SAW. Nah ini makanya bilang tadi kepada mereka ulama yang masih mempercayai adalah seperti halnya kultus seperti itu. Siapa baginda Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad itu pernah ditegur oleh Allah 2 kali dalam Al-Quran. Dan diantaranya dalam surat Toha dan surat Muhammad yang dikatakan adalah kata Allah wastagfir li dzambika. Hai Muhammad, mohon ampunlah engkau atas dosamu. Nabi Muhammad tidak punya dosa secara karena beliau dari maksum. Tetapi kemudian dijabarkan oleh dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani dalam kitab Syirul Asrar dan Sabul Qadir yang dimaksud adalah dosa ada aili dzambi wujudika. Maka sesungguhnya kenalilah. Maka itulah kenapa Abah sering katakan bahwa kenapa dalam Al-Quran setelah baginda Nabi Muhammad itu Mi'raj, panggilan kepada Muhammad itu dihilangkan, diganti dengan Yasin, Toha, tadi semua. Ya, dalam kitab Dalaul Khairat nama Nabi Muhammad ratusan diganti oleh Allah. Karena tadi jangan kau agungkan tubuhnya. Karena pada saatnya urusan nasab adalah urusan tubuh. Itulah juga kenapa kalau Anda cerdas, kenapa putra-putranya Nabi Muhammad, apakah Ibrahim, apakah itu Qasim, itu adalah diwafatkan oleh Allah dalam usia 2 tahun semua. Karena tidak ingin bahwa sesungguhnya yang dituhankan adalah nasabnya. Karena nasab itu bahkan Nabi Muhammad pun sampai Allah ingatkan wastagfir li dzambika. Itulah kenapa baginda Nabi yang agung selalu menyuruh kita beristighfar setiap sholat adalah 70 kali. Dan beliau pun mendawamkan itu adalah 100 kali setiap habis sholat. Karena tadi setelah beliau ditegur oleh Allah wastagfir li dzambika ay li dzambi wujudika. Maka inilah tadi semua. Karena kalau kita sudah membanggakan tentang diri kita, ingat badan ini nggak ada mulianya. Itulah kenapa Allah dalam Al-Quran minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu Allah bicara kepada jasad. Yang berasal dari Allah itu faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ruh kita yang berasal dari Allah. Yang bisa kembali kepada Allah adalah apa yang datang dari Allah. Yang bisa kenal kepada Allah adalah apa yang datang dari Allah. Itulah ruh kita. Nafakhtu fihi min ruhi. Ruhku kata Allah. Tadi semua. Maka siapa yang tidak mengenal ruhnya sendiri, itulah dikatakan sesungguhnya adalah hakikat iblis. Tadi semua.
Maka kenapa dalam Al-Quran bicara Adam, bicara iblis, bicara Ibrahim, bicara Namrud, bicara Musa, bicara Fir'aun. Ini sesungguhnya memiliki makna yang sama tadi semua. Pada dasarnya bicara Ashabul Kahfi adalah gua tadi semua. Ada guha yang di mana Ashabul Kahfi tertidur di dalamnya. Maksudnya jiwa-jiwa kalian yang terkubur, yang tertidur di dalam tubuh kalian, dan tubuhnya adalah gua. Maka kenapa orang Betawi mengatakan ini gua. Ya inilah guanya. Yang tertidur adalah hakikat Muhammad, Nur Muhammad tadi semua. Yang sesungguhnya kalau seandainya manusia itu sadar tentang itu, dahsyat. Karena semuanya berasal dari laulaka lama khalaqtul aflak tadi semua. Maka inilah ya sahabat, bahwa ada great design yang luar biasa dahsyat di alam ini semua. Mereka tidak menginginkan Indonesia itu adalah sukses. Maka dengan dua kelompok Ba'alwi dan Wahabi ini sesungguhnya ingin merepotkan bangsa Indonesia untuk sibuk urusan haram, kafir, bid'ah dan lain sebagainya. Tapi mereka nggak ngerti yang diharamkan. Bahkan tadi sibuk mendakwahkan tentang surga, bahkan tahu surga aja enggak. Sibuk mendakwahkan tentang bidadari dan lain sebagainya, bahkan tahu bidadari pun enggak. Apa kalau Anda sudah memiliki kesadaran? Nah, apakah seperti apa bidadari itu? Dari semua. Kalau Anda berpikir logis bahwa yang dari Allah itu ruh, yang akan kembali kepada Allah itu ruh, buat apa ruh itu adalah bidadari? Bicara bidadari adalah perempuan. Bicara perempuan adalah selangkangan perempuan. Maka inilah sebetulnya beragama yang dengan doktrin yang tidak pernah digunakan untuk berpikir. Dan mereka tidak mengerti siapa great design-nya. Termasuk kata Abah semalam. Termasuk istilah haji. Haji pun sesungguhnya dimulai pada tahun 1872. Adalah pada saat pemerintahan Hindia Belanda membuat atase adalah di Arab Saudi. Sehingga Sunan Kudus memerintahkan siapapun yang melaksanakan pergi haji ke Mekah, pulangnya harus dikasih gelar haji. Untuk apa? Untuk memantau kalian, orang Indonesia. Jangan sampai kalian memiliki pemikiran yang cerdas. Karena tujuan mereka adalah mendoktrin. Itulah kenapa dakwah para Ba'alwi ini adalah mendoktrin tadi semua. Ya, semuanya adalah doktrinasi. Hampir semua yang diagungkan adalah klannya tadi semua. Tidak pernah mengagungkan Rasulullah. Inilah ya sahabat, barangkali saya menjawab pertanyaan Kang Darmawan dan juga kepada Ba'alwi sendiri saya harapkan dan semoga ayo mulai belajar sejarah. Belajar sejarah Islam, belajar sejarah dunia. Lihatlah bagaimana Islam bergerak dari tahun 1300, dari mulai 660 Hijri Masehi, bahkan dari mulai adalah orang-orang Portugis tadi semua. Ini kan sesungguhnya di atasnya itu adalah pergerakan gereja, termasuk maaf. Anda nggak ngerti kenapa hari ini dinamakan hari Minggu. Tadi semua. Islam itu adalah hari itu Ahad. Walaupun kalau menurut saya boleh-boleh saja. Tapi sesungguhnya ngerti nggak sejarahnya kenapa dinamakan Minggu? Itu ada pastor yang bernama Domingos. Tadi semua ya. Yang selalu kalau Islam membuat acara dia adalah hari Kamis malam Jumat. Dikerisakan oleh dia adalah tentang setan malam Jumat. Malam yang baik dijadikan kisah setan. Tapi kalian percaya saja. Tadi semua. Tapi pada saat hari Minggu dikatakan adalah malam panjang. Tadi semua. Padahal ingat, hari Ahad itulah awal penciptaan. Allah mengatakan dunia ini diciptakan 6 masa dimulai dari hari Ahad. Hari Ahad itulah Allah menciptakan bumi ini. Maka Ahad itu adalah hari yang luar biasa. Baik, itulah kenapa sesungguhnya berasal dari yang Ahad tadi semua, maka harus kembali kepada yang Ahad tadi semua. Inilah manusia kenapa tidak kenal kepada Muhammad. Pada saat mengenal hari pun tidak paham. Kenapa disebut Ahad, Isnin, Selasa, Rubah, Khamis, Jumat. Bahkan tidak mengerti. Itu pun tidak mengerti. Termasuk kiainya. Kenapa disebut Ahad? Kita berasal di alam Ahadiyah. Bersama Allah yang Ahad. Yang pada saat itu Allah berfirman, hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'a madhkura. Telah datang pada kalian satu masa yang saat itu kalian tidak bisa disebut Ahad. Barulah Isnin, Selasa, Senin, Rebo, Kamis. Kemudian Jam'u. Jam'u itu Jumat. Jumat itu bukan hari. Disitulah maka kenapa Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang mengatakan orang yang melanggar perjanjian hari Sabtu menjadi kirodatan, jadi monyet. Ini manusia ini sekarang ini nggak sadar, meyakini mereka itu sama dengan monyet tadi semua. Hari Sabtu yang mana?
malah membenci hari Sabtu. Nggak ada hari yang buruk, semua hari Allah. Tadi semua. Sebagaimana hari Jumat. Akhirnya orang memahami hari Jumat itu adalah hari setelah Kamis, hari sebelum Sabtu. Sampai ada dalil yang mengatakan, mengartikan man mata min yaumil jum'ah dahulal jannah. Siapa yang mati hari Jumat masuk ke dalam surga. Tapi Nabi ingat, lahir hari Senin, meninggalnya pun hari Senin. Inilah karena ketidakfahaman kalian tentang hari Jumat. Jumat itu maksudnya apa? Jam'u antara dohiron wa batinan. Disitulah. Tadi satukan antara dohir. Tadi semua. Maka itulah kenapa Allah ingatkan di dalam min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Ada pasangan, dohir dan batin, laki-laki dan perempuan. Kawinkan, jamukan, jumatkan, supaya kamu Sabtu sabata. Sabata itu isbat. Kalau kamu isbat adalah, maka insya Allah kamu akan kembali dari ahad kembali kepada ahad. Ini kebanyakan hari Jumatnya adalah sebagai hari setelah Kamis atau hari sebelum tadi. Padahal kalau kita lihat sejarah, melihat Imam Ghazali meninggal hari Sabtu tadi semua. Banyak ulama meninggal juga hari, nggak ada hubungannya. Apapun harinya, selama kamu kenal pada Muhammad dan Allah, Jumat itu semua. Tadi semua. Maka maaf ya, inilah karena kedangkalan dalam memahami Islam tadi semua. Termasuk orang, maaf itu udah bagus, rajin sepertiga malam. Yang disebut sepertiga malam adalah jam 3 subuh. Ini pun kembali. Pada saat Allah itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Ini hati-hati dengan tauhid. Padahal sesungguhnya pada saat kamu jam'u bersama Allah, kapanpun waktunya kamu itu sepertiga malam. Sepertiga malam terakhir. Karena terakhir bersamanya. Tadi semua. Ini ada yang alhamdulillah sudah mau bangun tengah malam tadi semua. Tapi menganggap bahwa Allah, apalagi menganggap hari Arafah, Allah turun di hari Arafah. Padahal hari Arafah itu apa? Arafah itu dari kata arafu. Adalah bagaimana tadi. Kamu kenal dirimu, kau kenal dengan Tuhanmu. Tadi. Inilah kedangkalan dalam pemahaman Islam yang akhirnya diacak-acak oleh Senok Horgronyo dan Panderplas. Dan mereka tahu kelemahan kalian semua. Dan inilah makanya Abah pada saat ini akan berikan terus pencerahan. Maka ayo bebaskan. Karena kalian akan menjadi orang hebat. Karena di dalam diri kita ini ada 100% hakikat Nur Muhammad pada diri kita. Tetapi sekarang manusia itu hanya menggunakan 12%. 12% itulah karena sisanya 88% adalah tidur. Tadi semua. Kayak orang menghipnotis. Setelah orang itu dihipnotis, maka disuruh apapun dia mau. Maka tadi, kenapa setelah ceramah Ba'alwi ini kemudian didawir? Siapa yang mau nyumbang ini buat Muhammad? Berapa kamu? Hei kafir, Katolik, kamu ngasih berapa? Ayolah. Setelah kamu dikosongkan dari alam sadar pindah ke alam bawah sadar, sebagaimana hipnosis, maka semua pun adalah akan diberikan. Maka lihat, dengerin tentang Jeddah Salim, tentang cerita tentang Ali Jindan. Allahu Akbar. Dari semua. Ya. Inilah karena kebodohan. Tidak memahami hakikat kehidupan dengan sebenarnya. Bahkan para ulamanya juga tidak kenal pada Muhammad yang sesungguhnya. Tadi semua ya. Tadi. Apalagi Kiai Miftul Ahyar, gara-gara punya menantu Habib, habis-habisan bela Habib. Kebodohan yang luar biasa. Tadi nggak usah pakai imamah lah kalau menurut saya tadi semua. Hai tadi semua ya. Dan wahai wangsaku rakyat Indonesia, sesungguhnya yang disebut ulama itu bukan yang nongol di TV, yang bukan yang nongol yang ada. Kami muncul sekarang karena diundang oleh kalian. Kami adalah orang-orang yang sudah mati tadi semua. Maka tadi ada orang yang mengatakan, apa Abah nggak takut dengan Ba'alwi? Apa yang ditakutkan? Tadi. Tidak ada yang bisa mematikan orang yang sudah mati. Tadi semua. Saya udah mati. Tadi semua. Tadi semua. Tadi. Tidak ada. Yang takut itulah. Makanya kenapa yang disebut ulama itu innama yasyallah min ibadihil ulama. Yang disebut ulama itu adalah yasyallah yang takut kepada Allah. Bukan takut kepada Ba'alwi. Apalagi masih rijik. 2000 rijik, 1 juta rijik pun saya nggak takut. Tadi semua. Walaupun rumah saya dikepung udah 1000 rijik, saya tidak takut. Karena yang mematikan dorro, wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusura. Inilah yang harus difahami ya sahabat. Ayo bangkitlah bangsaku. Kita baru saja memperingati kemerdekaan kita. Ayo merdekakan. Ini semuanya adalah usaha Zionis yang ingin menghancurkan Islam, menghancurkan Indonesia. Karena Indonesia adalah kaya. Dan kemudian orang-orangnya adalah keturunan raja. Dari mulai Jawa Barat ada Galuh Pakuan, ada Pajajaran,
ada semua. Kemudian Banten, di situ ada apa Sultan Agung. Kemudian juga semua wilayah Indonesia, Jawa Tengah, ada Singosari. Ada kemudian bagaimana? Ada kerajaan-kerajaan yang luar biasa, Donggala. Ada kerajaan-kerajaan yang apa namanya yang begitu banyak di Indonesia dari ujung ke ujung. Maka sesungguhnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pintar, cerdas. Sampai datangnya Mbak Alwi ini. Lewat ulah si Senokrogronya Panderplas itu. Doktrinlah yang ditanamkan pada kalian. Tentang surga, tentang neraka. Bahkan surga pun tidak akan kalian faham. Jadi semua ya. Demi Allah. Ya, orang-orang yang seperti kami ini faham surga, paham neraka. Bahkan melihat surga, melihat neraka. Nah, inilah yang kalian tidak fahami. Barangkali kalian surganya itu seperti bagaimana surganya orang Hindu, nirwana. Di situ ada kehidupan yang mewah, kemudian ada bidadari. Kalian tiap hari ada tidur di dipan-dipan emas itu dan lain sebagainya. Inilah kebodohan. Itulah kenapa Nabi bersabda, Innal Qur'ani sab'atu butunin. Maaf ya, ulama-ulama sekelas mereka yang ngomong di PBN itu baru tahu Quran aja baru satu lapis. Kalaupun dia tafsir baru tafsir mulkiyah, belum sampai tafsir lahutiyah, belum lagi sampai tafsir adalah Quran bil Quran, firman bil firman. Allah yang menafsirkan Qurannya sendiri tadi semua ya. Maka inilah, dan juga kepada rakyat Indonesia percayalah, jangan takut dengan apapun, karena sesungguhnya di Indonesia ini adalah tempat para aulia Allah. Dan inilah kenapa Abah berkata inilah Jabal Qop sesungguhnya ada di Indonesia. Tetapi yang harus kalian latih dari sekarang adalah mulailah berpikir tadi semua ya. Dan janganlah asal ikuti orang tadi semua ya. Inilah yang harus kalian pahami. Mudah-mudahan dari live Abah yang singkat ini pada siang hari ini, Abah tidak akan berhenti bicara sampai keadaannya adalah membaik. Tetapi Abah ingin memberikan satu amalia kepada kalian semua. Karena akibat perbuatan kita manusia, maka alam-alam ini akan marah. Maka Abah kemarin pernah katakan bahwa sekarang yang akan marah itu adalah api dan air. Adalah kembali. Karena pada dasarnya seluruh isi alam ini hanya 4 unsur. Narun, hawaun, ma'un, turabun. Maka karena pertengkaran antara manusia yang disebutkan dengan alam sogir, maka sedang mengundang air. Akan sedang mengundang tsunami. Maka katakan selalu, Abah ajarkan kepada semua, terutama maaf kepada sahabat-sahabat Abah yang ada di Pangandaran, sahabat-sahabat Abah yang ada di di Tuban, di Parangtritis, kemudian juga adalah di Gunung Kidul, di pantai-pantai utara itu, tadi semua adalah mulailah mengadakan istighosah tadi semua. Dan suruh katakan, ya Datu Duan, penguasa daratan. Siapa Datu Duan itu? Datu Duan itu adalah hakikat Nur Muhammad sendiri. Setiap benda punya nama, kayak orang. Orang ini namakan Ujang, Mamat, itulah. Kemudian benda nama, oh ini nanas, ini buah, ini sirsak, sama aja. Maka penguasa hakikat Nur Muhammad juga di alam gaib pun adalah memiliki nama. Datu Duan adalah dia penguasa daratan. Maka katakan kepada dia, ya Datu Duan. Kemudian kita katakan, ya Datu Isran. Adalah kemudian kita mengundang adalah penguasa air. Kita mohon dengan tadi Allah. Allah lah Datu Isran itu. Allah lah Datu Duan itu. Tapi dia punya namanya. Dari semua. Kayak Bapak sekarang minta tolong pada Allah. Ya Allah, saya ingin bangun rumah. Tapi yang bisa bangun rumah itu, ya Allah. Allah akan kasih seseorang yang ahli dalam bidangnya. Tadi semua. Termasuk ya Datu Gamat, penguasa gunung. Dia gunung tidak berhenti dia. Kita katakan siwa. Dengan bihaqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadi semua. Dan juga dalam setiap amalia ucapkan selalu Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah, nuru Rabbi, bihaqi Nur Muhammad. Tadi semua. Dan mulailah buat sahabat-sahabat yang Abah sebutkan tadi pantai, istighosah, kemudian banyaklah bersedekah di sana. Tadi semua. Karena apa yang sudah diisyarahkan ini akan terjadi, tetapi kita bisa merubahnya. Kita bisa merubahnya. Tadi ya. Kita bisa merubahnya. Dan demikian yang Allah minta, kita merubahnya. Tapi kalau kita tidak berubah, berarti kita telah mengundang air untuk marah, telah mengundang gunung untuk marah, telah mengundang tanah untuk marah. Berarti kita harus mendapatkan akibat daripada itu. Wahai sahabatku, bahwa di alam dunia ini banyak orang baik, maka akhirnya orang baik pun akan mendapatkan dampak yang sama dengan orang yang tidak baik. Jadi itulah ya yang ingin Abah ingatkan. Jadi sekali lagi, kami adalah tidak pernah muncul di alam ini, tidak pernah lihat di alam dohir ini. Tetapi saat ini adalah tadi, karena kalian yang mengaku diri kalian ulama, bahkan termasuk pengurus organisasi ulama,
tetapi bodoh dalam agama. Tidak ngerti. Kalian tidak mampu membaca isyarah alam. Tadi semua. Tidak pantas disebut ulama. Tadi semua. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum